The Revenge, bagian 81, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Sementara itu, di sebuah ruang bawah tanah, tempat gelap, sunyi juga lembab, seorang pria tengah melolong kesakitan. Tubuhnya terlihat banyak luka gores, luka pukulan yang mengakibatkan tubuhnya membengkak dan membiru. Pria itu tak lagi berdaya. "Lenyapkan saja aku!" Bahkan pria itu lebih meminta kematiannya dibanding harus terus menerima kesakitan yang ditimbulkan dari siksaan tersebut. "Diam!" Bentakan itu terdengar dari mulut pria kekar yang kini tengah menatapnya tajam, bersiap kembali untuk melayangkan bogeman mentahnya. "Brian Kusuma, apa kabar?" Pria yang disapa Brian tersebut mengerjapkan matanya, segera mendongak saat namanya dipanggil. Berhadap ada keajaiban yang akan membebaskan nyawanya. Namun, alih-alih senang, pria itu langsung membulatkan matanya kaget. Di hadapannya kini berdiri menjulang seorang pria yang beberapa hari lalu sempat bertemu dengannya untuk sebuah kerjasama, Andra Shailendra. Pria itu kini tengah menatapnya tajam, membuat Brian kini merinding ketakutan. "Pak Andra?" Brian tergagap. Aku Andra, suami dari mendiang Anet, selingkuhanmu." Brian meneguk ludahnya kelekat. Jadi, ini alasan kenapa dia ditangkap dan disiksa. Sungguh malang sekali nasibnya. Terlalu pengecut sekaligus terlalu berani, karena telah memilih untuk menjadi selingkuhan mendiang Anet. Bahkan yang Anet katakan waktu itu, anak yang dikandungnya juga anak dari Brian, bukan anak dari Andra Shailendra sang suami. Meninggalnya Anet tentu saja membuat hati Brian sedikit lega. Karenanya, pria itu tidak akan mengalami ketakutan karena ketahuan telah mengibarkan bendera perang pada Andra. Semua akan berjalan baik-baik saja tanpa ada manusia yang tahu. Namun, apa ini? Andra bahkan kini sudah menangkapnya tanpa dia sadari. "Pak, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan." Brian gemetar ketakutan. Brian jelas tahu siapa Andra sebenarnya. Sebagai sesama pengusaha, Brian tahu persis jika Andra bukan pengusaha biasa. Andra juga memiliki koneksi pada orang-orang di bawah tanah. "Memang, apa yang aku pikirkan?" Andra menatap tajam pada Brian yang kini nyaris mati karena ketakutan. "Aku tidak meminta banyak hal. Aku hanya ingin kau menjelaskan bagaimana hubunganmu dengan Anet." Andra berkata santai, seolah kini mereka tengah berbincang mengenai sebuah kerjasama biasa. "Jangan takut, aku akan membiarkanmu hidup dengan tenang dan damai. Toh, Anet juga sudah lama pergi." Andra menambahkan kata manis yang membuat Brian bisa bernapas lega. "Yang aku tahu, bukan hanya aku yang pernah tidur dengan mendiang Anet." Brian membuka suara setelah beberapa kali memikirkan dan menimbang resikonya. Brian pikir kini saatnya dia terbuka agar ia bisa bebas dari jeratan Andra. Andra mengepalkan tangannya kuat, rahangnya mengeras begitu saja. Segala amarah kini berkecamuk begitu saja di dalam dadanya. "Aku tahu, kami salah. Namun Anet selalu memaksaku dan meyakinkan aku jika semuanya akan baik-baik saja. Terlebih, hubungan kita sudah lama terjalin, bahkan sebelum Anet dilamar oleh Pak Andra." Brian melanjutkan kata-katanya. Andra diam menyimak, dengan menekan amarah juga ego yang hampir meledak. Pria temperamen seperti Andra biasanya mudah meledak melampiaskan amarahnya pada manusia di hadapannya. Namun kini, Andra tetap diam mendengarkan demi mengetahui sebodoh apa dirinya di masa lalu, hingga terjebak oleh perempuan seperti Anet. "Tolong ampuni saya, Pak Andra." Brian memohon, mengacungkan kedua tangannya di udara, sementara tubuhnya masih terikat pada sebuah kursi. Tentu aku akan memaafkanmu juga, Anet." Andra berdiri, pria itu tersenyum mengerikan, kemudian mengusap pipi Brian dengan jemarinya. Matanya merah dan menatap dengan tajam hingga menusuk, membuat Brian sedikit meringis dibuatnya. "Kesalahanmu tentu akan aku maafkan, hingga membuatmu merasa tenang dan damai." Suara tawa itu menggelegar, membuat semua orang yang mendengarnya merasakan kengerian. Andra melepaskan cengkeraman tangannya, lalu mundur ke belakang, membuat dua pengawal yang mengikutinya mendekat. "Habisi dia, hingga dia merasa tenang dan damai seperti yang aku janjikan."
Andra memerintah begitu saja, membuat dua pria bertubuh tinggi kekar itu mengangguk. Sementara Brian kini hanya bisa menganga. Berus-urusan dengan Andra adalah sebuah penyesalan paling dalam yang pernah dia rasakan. Pak Andra, tolong, maafkan saya, beri saya kesempatan. Andra tetap berjalan dengan tangan terkepal di sisinya, mengabaikan teriakan Brian yang kini mungkin sudah menemui Annette di alam sana. Air mata Andra terjatuh begitu saja. Andra merasa bodoh, Andra merasa terluka, Andra merasa terhina, dan Andra merasa bersalah. Andra telah gegabah menuduh Kiara sebagai dalang dari semua kekacauan yang terjadi pada hidupnya. Padahal kebenarannya adalah Kiara adalah korban sesungguhnya. Andra menghentikan langkahnya kala merasakan getaran pada ponselnya. Nomor baru yang tertera di sana mencoba menghubunginya. Mencoba mengabaikan, namun Andra kembali mendapatkan telepon dari nomor yang sama. Berdecak kesal, akhirnya Andra mengangkat panggilan tersebut. Halo, Tuan Muda, saya adalah dokter yang menangani Nona Kiara. Bisakah Anda segera datang untuk memberikan persetujuan? Andra mengerutkan keningnya kala mendengar penjelasan dokter. Apa Kiara mengalami hal fatal hingga harus mendapatkan pengobatan sampai harus mendapat persetujuan darinya? Andra berlari tergesa. Dalam sepanjang lorong yang dia lewati, napas Andra terengah. Perlahan tangannya memegangi dadanya. Jantung terasa berdetak lebih cepat. Rasanya sungguh tidak nyaman. Hingga bayangan wajah Kiara, segala cerianya, segala keluguan, kepolosan, juga perlawanannya, akhir-akhir ini kembali terbayang di wajah Andra. Andra sadar bahwasanya dirinya sudah salah sangka dan bertindak terlalu jauh bahkan terlalu kejam pada Kiara. Andra sangat menyesalinya. Aku mohon, bertahanlah dan tunggu aku. Kita bisa hidup bersama dan memulai lagi segalanya. Andra bergumam di antara langkahnya yang semakin cepat. Tolong, titip Kiara. Kata-kata itu kembali terngiang. Kata yang diucapkan oleh mendiang ayah Kiara. Sekali lagi, batin Andra terasa telah dilempari bongkahan batu besar. Dadanya kian sesak. Apa yang terjadi pada Kiara? Andra tiba di rumah sakit dengan napas terengah. Pria itu kembali berlari setelah turun dari mobilnya. Saya butuh persetujuan untuk melakukan operasi terhadap Nona Kiara. Dokter tersebut langsung bicara pada intinya. Dia pikir Andra tahu segalanya. Operasi? Kenapa harus dioperasi? Bukankah Kia hanya mengalami luka luar saja? Andra mengerutkan keningnya bingung. Kiara memang mengalami kecelakaan. Namun Kiara sepertinya tidak harus melakukan operasi untuk luka yang dialaminya. Tuan Andra tidak tahu? Nona Kiara mengalami tumor otak, efek dari kecelakaannya 1 tahun yang lalu, saat bersama mendiang istri Anda, Annette. Harusnya Nona Kiara menjalani operasinya sejak awal. Namun, Nona Kiara menolaknya karena takut kemungkinan operasi yang gagal. Seketika, dunia Andra terasa hening, kepalanya terasa berputar. Kiara memiliki penyakit mematikan? Kenapa Andra tidak pernah tahu? Andra tidak menyadari, bahkan visi Kiara sangat berbeda drastis dari dulu. Jangan mengatakan omong kosong. Istriku memang kecelakaan, tapi dia masih bisa sehat. Tumor otak? Lelucon macam apa itu? Andra mengaum, bagaikan harimau yang diusik tidurnya. Pria itu terlihat tengah menahan amarah. Anda harus tenang, Tuan. Yang seharusnya Anda lakukan saat ini adalah mendukung Nona Kia agar bisa sembuh. Dokter menenangkan. Dan apa yang dikatakan dokter sebetulnya benar. Saat ini bukan amarah Andra yang akan membuat Kiara sembuh. Katakan, seberapa banyak operasi tersebut akan berhasil? Andra terduduk lemas. 50-50, dokter menjawab lesu. Apa efek samping jika Kiara berhasil selamat dari operasi? Andra kembali bertanya tentang segala kemungkinan yang akan terjadi. Banyak, namun salah satunya Nona bisa kehilangan ingatannya. Dan juga, lakukan apa saja. Yang penting Kiara masih bernapas. Andra memejamkan matanya. Sudah enggan mendengar semua kemungkinan terburuk yang akan dilalui oleh Kiara. Gadis itu semenjak menikah dengannya sudah terlalu banyak menderita. Andra berjanji akan menebus semuanya, menerima Kiara kembali meski apapun yang terjadi pada gadis itu. Baik, silahkan tanda tangani ini. Dokter menyodorkan sebuah kertas. Andra
menetap kolom yang harus ia tanda tangani sebagai wali yang bertanggung jawab atas berlangsungnya hidup Kiara. Sekali lagi, hati Andra mencelos. Harusnya Andra mampu melindungi Kiara, bukan berusaha untuk melenyapkan nyawanya. Dengan tangan bergetar, Andra membubuhkan tanda tangannya, hingga Andra beranjak pergi dari ruangan dokter dan berjalan menuju ruangan Kiara. Andra hanya melamun, menatap kosong pada lorong yang ia lewati. Tiba di depan ruangan Kiara, Andra mengerutkan keningnya bingung. Di sana, para bawahannya tengah ribut. Mereka berwajah panik dan tegang. "Ada apa?" Andra bertanya dengan membuka pintu ruangan di mana seharusnya Kiara ada di sana. "Mama?" Andra menggumam. Menatap pada Nyonya Shailendra yang kini tengah membaca sebuah surat yang entah apa. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi adalah tangan dari Nyonya Shailendra mengucurkan darah yang lumayan deras. Nyonya Shailendra terluka? Kenapa bisa? Bukankah pengawal selalu ada bersamanya? Namun, bukan itu yang menjadi fokus Andra, namun surat yang berada di tangan sang ibu. Dengan langkah lebar, Andra merebut surat tersebut, membuat Nyonya Shailendra tidak bisa berkutik lagi. Perempuan itu menampilkan wajah datarnya dan hanya berdiri mematung di samping Andra yang kini mulai terisak. "Jadi, aku yang sudah membunuh Paman Herman?" Andra melirik pada Nyonya Shailendra yang kini tengah menatapnya dengan tatapan datar seperti biasa. "Kau tidak membunuhnya, Andra." Nyonya Shailendra membentak kuat. Wanita itu tidak bisa melihat tatapan putranya yang terlihat rapuh dan putus asa. "Jantung ini milik Paman Herman, ayah Kiara. Itu artinya aku membunuhnya." Andra berteriak histeris. "Kau tidak membunuhnya. Dia yang menyerahkan hidupnya pada kita." Nyonya Shailendra masih kukuh dengan pendiriannya. "Mama yang mengatur ini semua? Mama yang membunuhnya? Mama yang membuat Kiara kehilangan segalanya?" Andra berkata dengan suara bergetar. Sekali lagi, air mata Andra berderai. "Sadarkan dirimu, Andra. Siapa yang kau tuduh membunuh sopir itu?" Nyonya Shailendra terlihat meledak. Wanita itu hampir murka sekaligus frustasi sendiri. "Di mana Kiara?" Andra memundurkan langkahnya, bertanya pada pengawal yang bertugas menjaga Kiara. "Nona muda pergi sejak beberapa menit yang lalu, sebelum Nyonya besar tiba." Pria kekar itu menjawab dengan gugup. "Apa? Tidak, Kiara!"